Bersama kita menundukkan kepala, berdoalah sungguh-sungguh secara pribadi, nyatakan kerinduanmu akan firman Tuhan, dan saat firman Tuhan disampaikan, kita akan bisa menerima firman Tuhan itu, akan menikmatinya dan mengalami kuasa keubahan yang Tuhan kerjakan dalam kita sekalian. Kita berdoa bersama-sama, dan biarlah kita mohon kemurahan ini. Bapa di surga, Engkau yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu buat apa yang sudah Engkau karuniakan pada kami. Bahkan kesediaan Engkau yang sudah mau mati di atas gunung Golgota, sehingga Engkau dapat menolong dan mengubahkan kehidupan kami untuk layak masuk dalam kerajaan-Mu, bahkan sampai ke Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan kebaktian kami, iringlah kami, giringlah kami bagaikan domba-domba untuk masuk dalam ladang penggembalaanmu, untuk masuk di tempat di mana Engkau memberikan kami tempat perlindungan, tempat kedamaian sepenuhnya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala sistem penggembalaan yang Engkau kerjakan dalam kami, dan kami berterima kasih. Lanjutkan kiranya sampai kami mencapai satu kehidupan yang disempurnakan, dimuliakan bersama Dikau Tuhan Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman ini, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami urapan-Mu, urapan Roh-Mu yang suci, menenangkan hati dan menyatukan pikiran dan hati kami untuk menampung firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang untuk beberapa saat ke depan ini. Kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa pemberitaan firman Tuhan merupakan suatu berita yang memang kita sangat butuhkan. Bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk mengalami kuasa keubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian. Nyanyian kita terakhir bahwa Tuhan berkuasa mengubahkan kita dengan kuasa kematian dan kebangkitannya. Ia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menyediakan tempat bagi kita. Dan sebentar lagi Ia akan datang. Dia akan menjemput kita supaya di tempat Ia berada, di sana juga kita berada bersama-sama. Kita memuji Tuhan selamanya, sebab Ia yang telah mengubahkan kita. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-21. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-21. Saudara-saudaraku, kita akan terus menekuni bahagian-bahagian dari firman Allah ini, saudara-saudaraku, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang dipermuliakan bersama Yesus, dan suatu kemuliaan yang sama seperti kemuliaan yang ada pada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kitab Wahyu ini, Fatsal yang ke-21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat. Ayat 11 kita akan ulangi membaca, kemudian ayat 12, 13, dan kita akan melompat pada ayat 18. Saya akan tunjukkan ayat-ayat ini. Siapkan Alkitab saudara, dan marilah kita membaca mulai ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah.
Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Ya, sama seperti permata yang paling indah. Artinya tidak ada lagi yang lebih indah dari itu. Ini yang paling indah. Terus? Bagaikan permata yaspis. Iya, bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Iya, jadi ini suatu kemuliaan sejati. Kemuliaan yang di dalamnya mengandung kebenaran yang sejati. Kristal ini jernih seperti kristal. Ini berbicara tentang puncaknya kebenaran. Tidak ada sedikit pun noda, tidak ada sedikit pun sesuatu yang tidak baik. Jadi suatu keindahan, suatu kemuliaan yang di dalamnya ada kebenaran sejati. Ayat 12 dan 13. Dan temboknya besar lagi tinggi, Ya. dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, Ya. dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Terus 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Iya, tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Iya, bagaikan kaca murni. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan dan cahayanya sama seperti permata paling indah, bagaikan permata yaspis. Kemuliaan dari kota ini sesungguhnya dapat dilihat dari tembok kota ini. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemuliaan dari kota ini sesungguhnya dapat langsung dilihat dari indahnya tembok kota ini yang disebut dalam ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Jadi tembok ini menunjukkan indah keseluruhan, indahnya keseluruhan dari Yerusalem baru ini. Baru nanti akan dari indah keseluruhan ini akan dipecah-pecahkan dalam bahagian-bahagian yang juga semuanya indah. Tapi penampilan dari Yerusalem baru ini ditampilkan secara keseluruhan, yaitu indahnya tembok ini. Haleluya. Indahnya tembok yang nanti akan kita bisa berada di dalamnya, mengalami suatu keindahan yang Alkitab mengatakan indah itu benar-benar indah. Puji Tuhan. Dan dia jernih seperti kristal. Tidak ada sedikit pun yang kabur, tidak ada sedikit pun noda. Indah di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 26-27. Tolong dibaca. Efesus 5, kita baca aja mulai ayat 25 supaya kita lihat kaitan hubungan ini. Ayat 25, 26, 27. Ini keindahan yang paling indah. Dia jernih seperti kristal. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, terus? Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi kasihnya indahnya dari kasih. Indahnya dari kasih Tuhan. Di sini
lebih dahulu ditampilkan tentang kasih ini. Baca terus. Untuk mengkuduskannya. Ya, mengkuduskan. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikan dengan air dan firman, jadi tidak ada noda, tidak ada kotor, tidak ada sedikit pun yang tidak benar. Jadi jernih seperti kristal, jernih seperti hablur, seperti kristal, seperti kaca murni. Baca terus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Seorang hamba Tuhan pengabar pengajaran mempelai ini, di akhir hayatnya dia diperlihatkan oleh Tuhan tentang keadaan ini. Beberapa menit sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir, hamba Tuhan ini melihat ini. Dia sangat terpengaruh dengan indahnya mempelai itu, saudara-saudaraku, dan itu yang dia ucapkan mengiringi keberangkatannya meninggalkan dunia ini. Dia berkata dengan sangat tegas bahwa mempelai wanita itu sempurna tanpa cacat celah. Dan dalam suasana itu dia mengajak seluruh saudara-saudara yang ada dalam ruangan itu untuk menyembah Allah. Dengan melihat keindahan yang dipertunjukkan oleh Tuhan kepada dia, indahnya mempelai itu, indahnya Kristus Yesus bersama mempelainya. Dia mengajak untuk menyembah Allah, dan dalam suasana penyembahan dia meninggalkan dunia ini dengan sangat damai. Dia sejahtera. Sekarang masalahnya kita yang ditinggalkan ini masih dalam perjuangan untuk benar-benar bisa hidup dalam suasana itu. Suasana dan jangan ada cacat celah. Sesuatu yang tidak bisa ada dalam tubuh Kristus, yang merupakan noda yang harus disingkirkan adalah iri hati. Begitu ada iri hati dalam seseorang, maka dia akan berada di luar tubuh Kristus. Ini yang harus dijaga. Iri hati yang kemudian menimbulkan perselisihan. Ini nanti saudara-saudaraku akan membuat kelompok, membuat tubuh yang lain. Yang jelas itu Tuhan tidak kehendaki. Jadi iri hati ini harus disingkirkan. Saya membaca kembali catatan-catatanku dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para senior-senior dalam pengejaran mempelai ini, dan itu ditekankan. Begitu ada iri hati, maka seseorang itu akan berada di luar tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat pertama. Saudara dengarkan ini. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat pertama. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ya, manusia duniawi. Jadi tidak ada kaitan dengan Yerusalem baru. Kamu manusia duniawi. Baca terus ayatnya. Yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus. Terus susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Iya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Tidak dapat menerimanya. Terus? Karena kamu masih manusia duniawi. Iya, ini manusia duniawi, tidak bisa masuk di dalam keindahan Yerusalem baru. Kamu masih manusia duniawi. Terus? Sebab jika di antara kamu ada iri hati. Nah ini, jika di antara kamu ada iri hati.
Baca terus. Dan perselisihan. Ada perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Manusia duniawi. Terus. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Manusiawi, manusia duniawi secara daging. Terus. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Nah, ini kelanjutnya. Aku dari golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya, terus. Jadi apakah Paulus? Apakah Paulus? Maafkan. Jadi apakah Apolos? Apolos? Apakah Paulus? Iya. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, terima kasih. Sampai di situ aja. Jadi kita lihat suatu perkembangan yang sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Manusia yang tidak diubahkan, manusia yang tidak mengalami keubahan, disebut manusia duniawi. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat-ayat terakhir disebut manusia duniawi, manusia daging, manusia yang tidak diubahkan, manusia yang tidak mengalami keubahan. Itu disebut manusia duniawi. Ini dijaga. Manusia duniawi ini dia tidak bisa masuk di dalam tubuh Kristus. Dia tidak mengalami keubahan. Dia manusia duniawi. Yang berbahaya dalam manusia duniawi, yang sangat menonjol dalam manusia duniawi adalah iri hati. Nah, iri hati itu nomor 1. Kalau ada iri hati, muncul segera ada perselisihan macam-macam, selisih pendapat, selisih tabiat, itu muncul semua. Iri hati, ya. Ada perselisihan, memunculkan iri hati. Nah, dari iri hati, perselisihan ini timbullah golongan. Nah, ini yang banyak kali anak Tuhan tidak melihat. Timbulnya golongan itu kelihatan hampir sama dengan lembaga tubuh Kristus. Timbulnya golongan-golongan, banyak kali mengistilahkan fellowship. Istilahnya juga fellowship, persekutuan. Golongan ini suatu persekutuan. Tubuh Kristus suatu persekutuan. Tapi dasarnya apa? Saya ulangi. Golongan itu suatu fellowship, suatu persekutuan. Tubuh Kristus itu suatu persekutuan, suatu fellowship, tapi berbeda pada dasarnya, landasannya. Itu juga yang disebut dalam Wahyu pasal 21 ini, begitu bicara tentang tembok, langsung bicara tentang dasar. Kalau bicara tentang tembok dari Yerusalem, langsung bicara tentang dasar dari. Kalau bicara tentang tubuh Kristus, tentang persekutuan tubuh Kristus, lihat dasarnya apa. Kalau kita mau lihat golongan, lihat dasarnya apa. Jelas di sini dalam 1 Korintus pasal 2 itu, golongan itu dasarnya iri hati dan perselisihan. Dari tidak cocok si A, tidak cocok si B, iri hati bentuk suatu golongan. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, dan ini yang sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Golongan-golongan ini bertameng atau mempunyai perisai mengedepankan yang rohani. Paulus itu rohani, Apolos itu rohani, hamba-hamba Tuhan. Ini yang dikemukakan. Tetapi sebenarnya di balik itu, bukan kita harus lihat siapa yang dikedepankan, tetapi lihat apa dasarnya. Sekalipun seandainya sekarang ini Paulus masih hidup, Apolos masih hidup, sekalipun dia yang dikedepankan,
lihat dasarnya apa. Sebab Paulus sendiri yang menunjukkan ini, bukan manusia siapa. Paulus sendiri mengatakan, lihat dasarnya. Kamu manusia duniawi yang ada iri hati. Senior-senior kita, senior-senior saya dalam pemberitaan Injil ini mengatakan, begitu ada iri hati, seseorang itu terlepas dari tubuh Kristus. Terlepas dari tubuh Kristus. Kita selalu pelayanan bersama, punya tujuan pelayanan bersama ini. Tujuan pertama adalah mengikis jangan ada iri hati. Keberhasilan bersama, kalaupun kita mengalami belum berhasil, itu adalah pengalaman bersama yang harus diatasi untuk mencapai suatu keberhasilan yang berkenan di hadapan Allah. Dan ini setiap kali kita dibawa dalam satu gerakan bersama ini, tujuannya ini membawa kita supaya jangan ada seorang pun merasa menonjol dia yang lebih, untuk kemudian menimbulkan iri hati yang mencelakakan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku, kita selalu dalam satu kebersamaan, dan memang kita terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, dari latar belakang hidup yang bermacam-macam, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita dapat memanfaatkan keragaman kita ini, akan menampilkan suatu indahnya kerajaan surga. Saudara-saudaraku, indahnya kerajaan surga, jernih seperti kristal, seperti hablur, yang kalau begitu disinari, saudara-saudaraku, kristal ini akan masing-masing menampilkan cahaya-cahaya yang merupakan suatu cahaya yang sangat indah dalam kombinasinya. Saya tidak ahli dalam batu-batuan. Orang katakan inilah kristal, dan saya percaya dan saya lihat kristal itu kalau kena sinar apa saja, masing-masing unsur dari kristal ini, masing-masing biji-biji dari kristal ini mengeluarkan sinar-sinar yang jernih. Kalau merah-merah betul, kalau biru-biru betul, dan berbagai-bagai macam, dan merupakan suatu hal yang indah. Saudara-saudaraku, di bangunan-bangunan besar, di hotel-hotel besar, banyak kali saudara bisa menemukan kristal, lampu kristal. Nah, saudara lihat itu indahnya, indah, begitu indah. Saya masuk di istana di Jakarta, saya melihat kristal itu indah. Saya masuk di hotel-hotel, saya melihat indahnya kristal itu. Disebut jernih, tapi punya warna, tergantung dari sinar apa yang dia tangkap, ya, dari sinar mana yang dia tangkap. Yerusalem baru ini, saudara-saudaraku, menangkap sinar, sumber sinar kasih dari Allah. Kasih Allah itu menyinari, dan dari sinarnya kasih Allah masing-masing dia memancarkan cahaya, dan tidak perlu ada iri hati. Waktu kasih Allah menyinari Matius, Rasul Matius yang kemudian menulis Injil Matius. Dia menulis Injil Matius, sinar apa yang ia tangkap? Dia menangkap sinar ungu, warna seorang raja, dan dia sinarkan itu. Begitu jernih Injil Matius itu, dengan warnanya. Dalam kedudukan Yesus sebagai Raja, sumbernya satu, sumber sinar itu satu, tapi sinar kasih itu bisa menyinarkan berbagai-bagai warna yang sangat jernih seperti kristal ini. Haleluya. Kemudian datanglah Markus, seorang penginjil, dia bukan rasul, seorang penginjil. Datanglah Markus. Bahkan dalam Kisah Rasul, dia seorang pembantu, dia disebut seorang pembantu, dan dia tidak malu mengaku sebagai seorang pembantu. Dia mengikut rasul-rasul seniornya,
Dia membantu, dia melayani, dan dia dipakai. Dia menerima sinar ini dari sumber yang sama, dari kasih yang sama. Dia menerima dia menangkap satu berkas sinar yang menghasilkan suatu sinar dengan warna biru laut. Saudara-saudaraku. Tetapi antara Matius dan Markus, sekalipun ini sangat bertentangan kalau kita lihat, sangat lain warnanya. Matius dengan warna ungu itu. Markus, dia menulis Injil Markus menceritakan Yesus sebagai hamba. Antara raja dan hamba ini sangat beda jauh, saudara-saudaraku. Raja itu berbeda, tetapi tidak ada iri hati. Mengapa tidak ada iri hati? Sebab kedua orang ini menerima sinar dari sumber yang sama. Itulah Yesus Kristus yang adalah kasih Allah. Demikianlah Kristus mengasihi sidang jemaat. Dari sumber yang sama, menerima seberkas sinar, dan dari situ dia menyinarkan sinar ini. Saudara-saudara, dua warna yang berbeda, tetapi tidak ada iri hati. Mereka menjadi satu kesatuan. Nanti kita lihat, saudaraku, bahwa kehidupan semacam ini masuk di Yerusalem baru. Haleluya. Datanglah seorang tabib, seorang dokter, seorang penulis, dan juga dia seorang tabib. Namanya Lukas. Dia melihat Yesus. Dia memandang kepada Yesus. Dia menerima seberkas sinar dari sumber yang sama, itulah Yesus sendiri. Dan Yesus menyinarkan sinar kasihnya kepada Lukas. Dia seorang tabib yang mengetahui susunan tubuh manusia, yang mengetahui penyakit manusia, yang mengetahui penderitaan manusia, yang juga dapat menolong manusia dalam penderitaan ini. Dia menulis Injil Lukas dengan warna yang lain, warna derita, warna sengsara, itulah merah. Dia tulis dengan warna merah, tapi benar-benar suatu warna merah sejati. Dia menceritakan tentang penderitaan manusia itu. Tidak ada sedikit pun di dalam hati Lukas untuk iri hati terhadap seorang yang dipakai memberitakan Kristus sebagai raja, sebagai hamba. Tidak ada penghinaan atau iri hati, tidak ada. Dia murni. Dia menceritakan Injil Lukas malah begitu jelas bagaimana Yesus mengalami suatu proses Allah menjadi manusia untuk melayani sesama manusia, tidak dalam pengaruh dosa, tapi dalam suasana kesucian. Dia memberitakan dengan warna ini. Kita lihat 3 warna, tapi satu sumber, dari sumber yang sama, dari sinar yang sama. Kristal bisa menghasilkan berbagai macam warna. Semuanya indah, saudara-saudaraku. Semuanya benar. Kemudian tampil seorang rasul yang lain, namanya Yohanes. Dia juga menerima seberkas sinar. Sinar itu dari sumber yang sama dengan sumbernya Matius, sama dengan sumbernya Markus, sama dengan sumbernya Lukas. Sumber yang sama itu dia menangkap seberkas sinar dengan warna putih. Saudara-saudaraku,
4 warna kita melihat dalam 4 Injil. 4 warna kita lihat dalam 4 Injil. Tetapi 4 penginjil ini memberitakan berita yang sama, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada iri hati. Yang ada dalam mereka adalah supaya kita menghormati Tuhan, supaya kita menjadi setia mengikuti Dia, supaya kita menjadi manusia yang diubahkan sama seperti Dia, supaya kita tahu bisa menyembah Allah. Sumber yang sama disebutkan tubuh Kristus. 4 orang ini melihat, tidak menimbulkan golongan, tidak. Sebab apa? Sebab sumbernya sama. Ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita sekalian. Tapi terutama buat kami para hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan memberitakan firman. Memberitakan firman dari sumber yang mana? Kalau sumbernya itu dari Kristus yang adalah wujudnya kasih Allah, pasti dalam pemberitaan ini akan menyinarkan sinar kemuliaan yang benar-benar mulia, benar-benar indah, seindah permata yaspis, tetapi semurni sinar dari kristal. Tidak penting dia sinarkan warna apa. Perbedaan-perbedaan itu tidak akan menghasilkan suatu iri hati, kedengkian dan perselisihan. Perbedaan-perbedaan warna itu justru akan menampilkan suatu kombinasi yang sangat indah. Contoh yang paling sederhana untuk saudara bisa mengerti, saudara lihat di toko-toko penjualan kristal, lampu kristal itu sangat sederhana. Dapat kita lihat di gedung-gedung, bahkan kalau saudara bisa masuk di istana itu ada. Waktu di mana itu di Istanbul ya, di Istanbul kami dibawa ke tempat di mana dipertunjukkan batu-batu dan kita bisa melihat di situ berbagai macam batu indah. Saudara-saudaraku, begitu indahnya Yerusalem baru. Saudaraku, lebih indah batu-batu yang indah yang ada di dunia ini. Suatu gambaran yang sekalipun indah, tetapi rasanya kita belum bisa menyamakan persisnya. Sebab semacam berlian itu masih ada macam-macamnya, saudara-saudaraku. Tapi Yerusalem baru nanti itu terdiri dari batu-batu yang indah-indah. Di sini Yerusalem baru disebutkan dasarnya. Mungkin pada hari ini saya belum bisa mencapai bicara tentang dasar ini lebih dahulu. Tapi saya sudah tunjukkan kemuliaan dari mempelai perempuan. Fellowship yang benar akan menampilkan berbagai warna, tetapi tidak akan menghasilkan iri hati dan perselisihan. Mengapa demikian? Saya sudah jelaskan tadi. Jawabannya adalah karena punya sumber dasar yang sama. Itulah dari kasihnya Tuhan. Dari kasih, tergantung kita mau tangkap warna yang mana. Dari kasih yang beragam-ragam ini. Dari kasih yang berwarna beragam-ragam, semua indah. Seindah yaspis, tetapi semurni kristal. Tergantung kita mau ngambil warna mana. Dan kalau kita akan menyinarkan itu, sidang jemaat ini akan bersama-sama dalam satu keindahan. Bahkan akan merupakan satu tembok.
merupakan tembok di mana kita terpelihara. Berbicara tentang tembok ini, itu bicara tentang pertahanan yang sangat kuat. Kalau kita berada dalam tembok ini, saudara-saudaraku, kita berada dalam lindungan yang sangat kuat. Sekalipun dunia ini berguncang, gunung-gunung berguncang dan sebagainya, tapi kalau kita berada dalam kesatuan tubuh Kristus, kita berada dalam perlindungan. Di hari-hari ini manusia bingung dengan keadaan dunia, di mana mau berlindung. Orang dari barat lari ke timur, orang dari timur lari ke utara, orang dari utara lari ke barat dan sebagainya, dan sebagainya. Manusia lari untuk mencari tempat perlindungan. Yerusalem baru punya benteng yang kuat. Yerusalem baru punya benteng yang indah, tetapi kuat, punya dasar kasih dari Allah. Punya dasar kasih dari Allah, dan kalau itu kita miliki, kita kuat. Lain dengan golongan. Golongan dasarnya lain. Golongan dasarnya adalah iri hati. Golongan dasarnya adalah iri hati. Dan dari golongan ini timbul perselisihan, menimbulkan kelompok yang lain, golongan yang lain yang juga akan berselisih, sehingga nanti akan golongan-golongan ini akan saling menghancurkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa tahan di hadapan Tuhan. Sebab itu saudaraku, hati-hati untuk ikut persekutuan, untuk ikut fellowship. Fellowship dengan dasarnya apa? Kalau fellowship itu dasarnya dari kasih Allah dinyatakan dalam firman, saudara-saudaraku, itulah fellowship yang benar. Ikuti, dan di sana saudara tidak akan merasa oleh karena warna saudara merah atau putih atau biru, lalu kemudian kita katakan kamu golongan lain. Tidak. Di sana kita menjadi nyata, menjadi satu, dan untuk menampilkan keindahan. Lain dengan kelompok atau golongan-golongan. Jadi sudah lihat, dari iri hati menghasilkan perselisihan, dari perselisihan menghasilkan golongan-golongan. Haleluya. Biarkan kita ikut dalam sistem Tuhan mengerjakan kehidupan kita ini. Bagaimana harusnya kita nanti bisa sampai kepada indahnya Yerusalem baru ini dengan tembok-tembok. Jadi perkataan tembok di sini yang ditampilkan adalah indahnya tembok ini. Indahnya tembok ini. Tetapi pagi hari ini saya juga memberitakan tembok ini adalah tempat perlindungan. Di situ perlindungan sempurna, di mana mata dari setan, jangankan tangannya, mata dari setan pun tidak dapat menjangkau itu. Di bumi ini Tuhan sudah lindungi kita. Dan kalau kita berada dalam kesatuan kasih ini, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak yang dilahirkan baru, kita sudah dapat jaminan bahwa tangan setan itu tidak dapat menjamah kita. Sekalipun kita berada di bumi yang masih dikuasai oleh setan itu, kita sudah mulai mengalami indahnya, kuatnya, amannya Yerusalem baru itu. Jadi Yerusalem baru itu nanti bukan kita masuk kalau sudah mati, baru nanti masuk di Yerusalem baru. Yerusalem itu sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekarang masalahnya bagaimana kita dilahirkan oleh Yerusalem baru itu. Saya istilahkan begini, tidak ada istilah lain, dan tolong jangan pikir ini dengan
pikiran daging yang kemudian menimbulkan berbagai-bagai macam ulasan. Tapi saya bicara lewat Alkitab, saudara-saudaraku. Di bumi ini, asal saja kita mau dilahirkan baru oleh Yerusalem baru, itu kita menjadi baru untuk kemudian berkembang ke arah yang indah itu. Galati pasal 4. Surat Galati pasal yang keempat. Surat Galati pasal yang keempat. Jadi di bumi sekarang ini, Yerusalem baru itu ditampilkan oleh Tuhan bagikan ibu kita. Yerusalem baru. Surat Galati pasal yang keempat, ayat 26. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi, ya, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ya, dan ialah ibu kita. Ialah ibu kita. Jadi bagaimana kita dilahirkan menjadi satu anak dari satu rahim. Ini nanti yang disebutkan tembok Yerusalem. Anak-anak yang dilahirkan oleh Yerusalem baru ini akan berdiri bagaikan papan-papan, bagaikan batu-batu hidup yang nanti akan merupakan tembok dari Yerusalem baru. Yerusalem baru itu ialah ibu kita. Ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Iya, kita dilahirkan dari sumber apa? Janji, itu firman. Itu kasih Allah. Baca terus ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya, yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Iya, yang diperanakkan menurut roh, diperanakkan menurut daging. Jadi ada manusia daging, ada manusia rohani. Saudara bisa baca itu, catat aja 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Di situ disebutkan tentang manusia daging, manusia rohani. Manusia daging ini manusia yang tidak bertobat. Saudara-saudaraku, dia menganiaya orang yang lahir dari roh. 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Apa kata firman Allah? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Iya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Terus. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Iya, jadi di sini kita dibimbing oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dan ya, kita lihat di sini saudaraku bahwa kita akan dipisahkan. Memang akan mengalami suatu perpisahan. Anak-anak hamba dan anak-anak perempuan merdeka itu tidak bisa nyatu. Akan dipisahkan. Tidak usah kita usir, tidak usah. Tidak usah kita kucilkan, tidak usah kita pecat. Dia nanti pergi sendiri. Sebab Tuhan yang ngusir. Tidak perlu. Yang perlu sekarang, bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam kasih Allah. Saudara-saudaraku, kita lihat sungguh-sungguh saudaraku kehidupan ini. Jadi tidak perlu kita mengambil sikap-sikap yang tidak rohani, tapi ambillah sikap yang rohani, memikirkan bagaimana kita sebagai seorang anak yang dilahirkan. Dalam surat Roma, anak-anak yang dilahirkan dari janji ini ditandai dengan kasih Allah, ya. Surat Roma
Mari kita membaca bersama-sama. Maafkan, surat Kisah Rasul, kitab Kisah Para Rasul. Haleluya. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kita membaca lebih dahulu dalam Kisah Para Rasul ini. Kita membaca ayat 12. Pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Iya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya. Terus ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus. Ini orang yang benar. Dia berani berbicara tentang sumber. Itulah Yesus Kristus. Sumber kehidupan. Itulah Yesus Kristus. Dia berani berbicara, saudara-saudaraku. Dan sungguh-sungguh dia memberitakan tentang Yesus itu. Dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9. Roma pasal 9. Kita membaca ayat yang mulai ayat yang ke-9. Roma 9 mulai ayat yang ke-9 atau ayat 8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Iya, bukan anak menurut daging itu adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anak perjanjian itu keturunan yang benar. Terus? Sebab firman ini mengandung janji. Iya. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Iya. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka. Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Iya, terus? Seperti ada tertulis. Ada tertulis. Aku mengasihi Yakub. Aku mengasihi Yakub. Tetapi membenci Esau. Ya, membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa. Perhatikan. Aku akan menaruh belas kasihan. Aku menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku menaruh belas kasihan? Iya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang. Iya, tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Iya. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Iya, terima kasih. Kita menjadi anak-anak Allah lewat kasih karunia ilahi. Kita mengasihi Tuhan sebab Ia yang lebih dahulu mengasihi kita. Jangan kita berbangga seakan itu kemampuan kita, tapi semua ini adalah kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan untuk menyinarkan sinar sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kita sekalian. Di dalam kebaktian-kebaktian persekutuan bersama, kita bisa melihat anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam berfungsi, dalam beraksi, di dalam bertindak. Kita lihat anak-anak Tuhan yang
berdasarkan dari rahim yang dipilih oleh Tuhan, dari Yerusalem baru, ibu kita, perempuan merdeka. Kita lihat, dia akan pasti mengeluarkan sinar. Dia pasti akan mengeluarkan sinar. Dan biasanya orang yang mengeluarkan sinar ini hatinya disucikan, tidak ada iri hati, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa menghina yang lain, tidak ada. Dorongan untuk menolong yang belum bersinar itu justru ada di dalam dia. Ini sinar yang benar. Ini sinar yang benar. Kita bisa berhasil dalam sesuatu pekerjaan menurut ukuran kita. Tetapi apakah kita bersinar atau tidak, tergantung bagaimana kita bisa menangkap sinar dari sumber yang benar adalah kasih Allah. Kita bisa berhasil seperti orang dunia ini berhasil. Orang dunia ini bisa mengerjakan apa saja, bisa membangun gedung, bisa menciptakan ini dan itu. Tetapi sinarnya, seringkali dia tidak punya sinar, sebab sumbernya lain. Ya anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, kita sedang masuk dalam proyek besar, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Dalam pembangunan tubuh Kristus, setiap unsur akan mengeluarkan sinar tersendiri. Saudara-saudaraku, saudara bisa coba merenungkan kembali bagaimana kita mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kabar mempelai, kabar yang menunjuk tentang Yerusalem baru ini, mempelai atau pengantin perempuan mempelai anak domba. Coba lihat bagaimana kita dulu. Tadinya mungkin kita bukan anggota persekutuan ini, tapi kita dikenalkan. Kemudian satu kali kita ikut persekutuan, kemudian kita mengikuti kegiatan dalam persekutuan ini. Ada sinar-sinar yang saudara mungkin tidak menyadari, tetapi orang lain bisa mesinar itu. Dari pelayanan kita akan keluar sinar yang indah jika kita mengerjakan sesuatu ini dari mesin, dari sumber sinar itu. Itulah kasih Allah, iman yang dikerjakan, iman yang hidup, iman yang bergerak oleh kasih Allah. Itulah satu kehidupan yang nanti akan menghasilkan sinar ini. Galati pasal 5 ayat 6. Galati pasal 5 ayat yang ke-6. Ini satu sinar. Ini menghasilkan sinar. Baca. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Iya, ini tentang anak Ibrahim secara daging, secara jasmani, secara dulu anak-anak bersunat atau tidak bersunat. Kita adalah anak-anak Ibrahim dari iman Ibrahim. Terus hanya itu tidak penting. Yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Ya, iman yang bekerja, iman yang hidup, iman yang aktif, dihidupkan oleh kasih Allah ini. Ini yang mengeluarkan sinar. Ini yang mengeluarkan sinar yang indah. Ini yang membukakan tembok yang kuat, yang tidak bisa dirobohkan. Di situ tempat kita berada dan aman, saudara-saudaraku. Nah, saudara bisa melihat, orang-orang bisa melihat dari kegiatan-kegiatan kita. Sebab itu, saudara-saudaraku, dalam kegiatan tubuh Kristus, semua imam-imam ini harus bersinar dengan sinar sendiri. Masing-masing punya kemuliaan dalam sinar-sinar ini. Saudara-saudaraku, punya kemuliaan. Tidak perlu iri hati, sebab setiap bintang bersinar itu punya kemuliaan sendiri. Bintang yang tidak beredar, bintang yang tidak aktif, dia akan gugur, dia tidak bersinar.
Tapi dalam kegiatan-kegiatan itu kita bersinar, tidak usah iri hati. Bagaimana iman kita ini dikerjakan oleh kasih, dan pasti itu akan mengeluarkan sinar yang seindah batu yaspis, yang semurni, sejernih batu kristal. Itu semua kita ini punya keindahan sendiri-sendiri. Dan ini yang disebut nanti Yerusalem baru, ibu kita. Jadi kita ini dilahirkan dengan keindahan-keindahan sendiri. Kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada aktivitas yang dikaitkan dengan tubuh Kristus, tidak ada sinar. Tidak ada sinar. Coba kita baca itu di dalam 1 Korintus pasal 15. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini sinar ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 40. Ayat 40. Ada tubuh surgawi. Ya, ada tubuh surgawi. Dan ada tubuh duniawi. Iya. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh kita ini tubuh apa? Kalau tubuh surgawi lahir dari Yerusalem baru, lahir dari ibu kita Yerusalem surgawi, kita tubuh rohani. Sekarang kita namakan firman mempelai, itu firman Allah. Sama itu. Cuma untuk lebih menjelaskan kita gunakan kabar atau firman mempelai. Itu firman Tuhan sama. Ya. Sama. Melahirkan. Kita dilahirkan dari firman Allah ini. Firman mempelai. Firman dari Tuhan. Dia melahirkan kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, tubuh sorgawi. Ayat 40, kita punya kemuliaan sendiri, lain dari kemuliaan orang tubuh daging itu. Lain, kita punya kemuliaan sendiri. 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Iya, terus. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Perhatikan. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Iya, berbeda dengan kemuliaan bintang. Tetapi kalau kita menerima kemuliaan ini dari sumber yang sama, saya bicara, kalau bicara kelahiran, dari rahim yang sama, dari karya kasih ilahi, dari pekerjaan kasih Tuhan, dari pekerjaan firman dan roh El Kudus, kita pasti memiliki keindahan yang lain. Masing-masing punya keindahan. Dan keindahan ini dibela oleh Tuhan, dijama oleh Tuhan. Sebab dia jernih bagaikan kristal. Tangan-tangan kotor tidak boleh menjama. Tangan-tangan kotor tidak boleh menjamah. Saya mendengar, saya tidak tahu betul atau tidak, waktu kita di Nias diancam untuk mendatangkan pawang hujan, untuk menurunkan hujan supaya kebaktian tidak jadi. Saya tidak tahu betul cerita itu atau tidak, ada yang mendengar secara langsung. Tapi itu tidak mempengaruhi kuasa Allah. Nyatanya selama kebaktian, saudara sendiri menjadi saksi, selama kebaktian itu kita terhindar dari turunnya hujan. Selama kebaktian terakhir, di akhir kebaktian hujan turun. Tapi yang saya sendiri heran, saya sendiri tidak ngerti sampai saat ini. Mereka katakan hujan turun, tapi saya tidak
tidak merasakan ada hujan itu turun. Orang-orang mengatakan hujan turun, tapi saya tidak tahu apa hujan itu ada. Waktu itu kebetulan saya sudah menyelesaikan firman dan saya mengajak semua berdoa. Jadi mungkin dalam saat doa itu hujan turun, saya nggak tahu. Saya nggak tahu waktu itu, sampai hari ini saya nggak tahu bahwa hari itu hujan. Sampai di hotel orang, tadi hujan waktu akhir kebaktian. Mungkin Om berhenti karena hujan sudah turun. Tidak karena hujan turun, karena selesai, sudah sampai di situ pemberitaan yang ditugaskan. Kita harus memuji Tuhan. Aku memuji. Saat kita memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, itu katanya hujan turun. Tapi orang-orang di lapangan itu semua, sebagian besar, 99,99%, itu semua dalam tenang. Katanya Pak Budi, yang goyang malah kita. Mungkin bukan goyang mau lari, tapi mau melihat kasihan bagaimana keadaan orang-orang ini. Puji Tuhan. Tapi kalau goyang karena takut basah, ya sekarang berubah ya. Nanti kita nanti akan dipakai oleh Tuhan. Ada kemuliaan tersendiri. Ada kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bagaimana kita sekarang menangkap itu? Dalam 1 Korintus pasal 15 ini, masing-masing kita ada kemuliaan sendiri. Bagaimana kita menangkap firman mempelai ini? Firman Tuhan yang mau menjadikan kita mempelai ini. Itu yang membuat kita nanti bersinar. Kemanapun kita berada, kita bawa sinar ini yang mengandung kehidupan. Sinar ini yang mengandung tenaga. Sinar ini yang mengandung terang. Sehingga kita bisa bekerja tepat. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam 1 Yohanes pasal 5, saudara-saudaraku, Tuhan memelihara kita. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ya, lahir dari ibu kita, Yerusalem baru, tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, ya, melindunginya. Ya, dia yang lahir dari Allah, itulah firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia tembok, dia melindungi. Terus, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Baca ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, iya, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, iya, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Iya, kita berada dalam dia, merupakan satu tembok, ya, satu tembok yang indah. Sekali lagi saya singkatkan, tembok ini berbicara tentang persekutuan anak-anak Tuhan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin indah. Jaga, jangan ada iri hati. Sebab kita masing-masing dikasih kemuliaan, kita masing-masing dikasih berkat. Puaslah, padalah dengan kemuliaan yang Tuhan kasih bagi kita, dengan keindahan, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Cukup dengan itu, dan kita akan mengalami, kita akan dipuaskan dengan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam Bible Study saya sudah menjelaskan tembok ini adalah akhir dari perjalanan panjang sejarah. Proses Tuhan menciptakan hubungan
antara Allah dan manusia. Dan biar kita beroleh kemurahan untuk mengetahui seperti yang disebutkan dalam ayat 20, supaya Tuhan memberikan kita pengertian. Supaya Tuhan memberikan kita pengertian di setiap tahap yang kita alami. Dalam Bible Study saya sudah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya sudah berbicara yang kemudian nanti akan merupakan satu kesatuan anak-anak Tuhan. Dimulai dari kita ini bagaikan sebuah mezbah. Bagaikan sebuah mezbah. Dalam kitab Kejadian pasal 8, tolong dibaca ayat itu. Kejadian pasal 8. Ayatnya tolong sebutkan. Kitab Kejadian pasal yang ke-8. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Terus dari segala binatang yang tidak haram. Dari segala binatang yang halal, dan yang disebut tidak haram. Di sini dimaksudkan bukan soal binatang itu boleh dimakan, bukan. Tapi haram dan halal pada waktu itu bicara tentang persembahan, korban persembahan. Binatang yang tidak haram, binatang yang boleh dipersembahkan. Dan dari segala burung yang tidak haram, iya, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, iya, di atas mezbah itu. Iya, ini hubungan pertama. Hubungan dari mezbah. Kitab Wahyu pasal 2 mengatakan ini kasih mula-mula. Hubungan kita dengan Tuhan lewat mezbah. Bagaimana kita datang di bawah kaki Tuhan, di mezbahnya Tuhan. Ini hubungan. Setiap kali kita mengalami hubungan dengan Tuhan, kita mengalami suatu keubahan. Salib Tuhan mengubahkan. Itu nyanyian kita tadi terakhir. Itu benar. Mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri ini, saudara-saudaraku, untuk menjadi alat di mana kita bisa ada hubungan kontak dengan Tuhan. Kita mengalami keindahan di situ, saudara-saudaraku. Dan sesungguhnya keindahan yang Tuhan berikan pada mezbah ini itu tidak kecil. Sekalipun manusia sangat menghinakan, apa itu mezbah itu? Mungkin seonggokan tanah atau batu-batu yang disusun. Kita tidak melihat keindahan Tuhan di situ. Tetapi Tuhan tunjukkan kepada Nuh, Tuhan tunjukkan keindahan itu, saudara-saudaraku, bagaikan keindahan dari cakrawala, dari pelangi. Tolong baca dalam ayat 9. Ayat 9, lihat ayatnya. Pasal 9 ya. Ayat berapa? Itu janji Allah. Pasal 9 ayat yang ke-13. 13, betul. Busurku kutaruh di awan. Busurku kutaruh di awan. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, ini busur. Tuhan kasih kemuliaan ini. Dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, busur ini nanti akan ditampilkan kembali oleh Tuhan. Ini kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan mengadakan kemuliaan itu begitu luar biasa. Haleluya. Busur itu di tangan Tuhan, ditaruh. Itu satu kemuliaan. Betapa damainya, betapa damainya pelangi itu. Anak-anak saya kemarin dia katakan, Pak, kenapa di Surabaya ini kok tidak pernah saya lihat, tidak pernah lihat ada pelangi. Di Manado kita selalu lihat pelangi, selalu lihat pelangi. Sebab kita di daerah
Di satu rumah kita itu di berhadapan dengan luasnya laut. Jadi tiap kali ada hujan, bersinarlah matahari, kelihatan pelangi itu. Di sini sulit kelihatan sebab banyak gangguannya, hampir tidak kelihatan itu. Begitu damai hati kalau kita kena pelangi itu. Begitu ada damai. Di sini dalam hubungan dengan Tuhan lewat mezbah, bagaimanapun sederhananya mezbah itu, tapi kalau ada sinar yang menyinari, turunnya hujan kasih Allah, itu pasti menyinarkan sinar bagaikan sinar kristal, bagaikan pelangi. Begitu indah saudara-saudaraku. Kalau kita melihat itu, kita akan berubah kepada kemuliaan. Kita menerima kemuliaan itu kalau kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan dalam pengalaman kematian dan kebangkitan bersama dengan Dia. Kalau kita melihat itu, kita akan ditingkatkan oleh Tuhan pada kemuliaan yang lebih besar. Dalam kitab Kejadian Fatsal, saudara catat saja ayat-ayat ini. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-28. Kitab Kejadian Fatsal yang ke-28. Begitu selesai dalam kitab Kejadian Fatsal 8 tadi, kitab Kejadian Fatsal 8, selesainya hukuman jatuh atas dunia, Tuhan tunjukkan ini. Tuhan tunjukkan keindahan dari pelangi ini. Waktu Yakub dikejar oleh saudaranya Esau, dalam pengejaran, dalam rasa takut kemudian dia lari membebaskan diri. Tuhan jemput Yakub. Tuhan menjemput Yakub, mempertunjukkan indahnya surga. Kejadian Fatsal 28. Tuhan tunjukkan indahnya surga. Dan ada hubungan antara bumi dan langit lewat tangga di mana malaikat naik turun, dan Yakub dalam mimpi itu dia begitu terperanjat dan terpengaruh melihat indahnya penglihatan itu, melihat malaikat naik turun. Saudara-saudaraku, begitu indahnya surga. Dan Yakub mengatakan, betapa dahsyatnya tempat ini. Aku tidak mengetahui bahwa tempat ini adalah pintu gerbang kerajaan surga. Dalam kitab Kejadian Fatsal 28, Yakub diubahkan dari rasa takut menjadi begitu berani, saudara-saudara. Dia begitu berani dan dia saudara-saudaraku mengadakan suatu perjanjian dengan Tuhan. Kalau aku diberkati, aku akan mempersembahkan 1/10 untuk Tuhan. Itu di akhir dari Kejadian Fatsal 28. Orang yang melihat kemuliaan Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan keindahan dunia ini. Yakub. Dan itu yang membuat dia kemanapun ia berada, sebagai seorang asing, saudara-saudaraku, dia tetap membawa kemuliaan dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Di rumah Laban dia menjadi berkat di situ, saudara-saudaraku. Dia menjadi berkat. Ini orang yang hidup dalam kemuliaan Allah. Dalam kitab Keluaran mulai Fatsal 19 sampai Fatsal 40, catat saja. Tidak bisa dibaca hari ini terlalu banyak. Saya akan menunjukkan proses ini. Kitab Keluaran Fatsal 19 sampai dengan kitab Keluaran Fatsal yang ke-40. Musa di atas gunung melihat indahnya surga. Dia melihat indahnya surga. Dan Tuhan ingin mempermanenkan indahnya surga
di tengah-tengah bangsa Israel dengan menyuruh Musa, buatkan aku sebuah rumah. Waktu itu masih sebuah rumah, saudara-saudaraku, dan merupakan rumah yang kudus, Baitul Muqaddis, supaya kemuliaan Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, bisa dilihat oleh bangsa Israel. Saudara-saudaraku, di situ ditunjukkan tentang dinding-dinding dari tabernakel itu merupakan papan-papan. Jadi ada suatu peningkatan kemuliaan. Tadinya hanya entah batu entah tanah, tidak disebutkan. Sekarang mengalami satu keubahan dari jenisnya, bukan lagi tanah atau batu, tapi sekarang dari papan yang disalut dengan emas seluruhnya. Keindahan mulai lebih besar. Saudara-saudaraku, begitu Nuh melihat, kemudian penglihatan itu dilanjutkan kepada Yakub. Yakub dilanjutkan kepada Musa. Dia melihat indahnya tabernakel itu. Begitu indah. Saudara-saudaraku. Kemudian di zaman raja-raja, Raja Sulaiman, dia membangun rumah Allah begitu indah, dengan perhiasan yang luar biasa, sangat indah, lebih indah lagi. Jadi ada terus suatu perkembangan keindahan ini sampai pada zaman Tuhan Yesus. Keindahan zaman perjanjian lama ini Tuhan katakan bongkar. Mengapa? Sebab keindahan perjanjian lama itu dikhususkan untuk satu bangsa, hanya bangsa Israel. Hanya untuk bangsa Israel. Untuk bangsa kafir tidak boleh. Untuk orang Moab, untuk orang Moabi tidak boleh masuk di dalam rumah Allah, dalam sidang jemaat tidak boleh masuk. Untuk kafir tidak boleh masuk dalam rumah Allah. Dari zaman Yesus datang, dia menunjukkan kemuliaan yang lebih besar, saudara-saudaraku, daripada hanya kepada Nuh, dari hanya kepada Yakub, dari hanya kepada Musa, kepada bangsa Israel. Waktu Yesus datang, dia menunjukkan kemuliaan yang lebih besar. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Tolong baca ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Saya sebutkan ayat terakhir sebab penempatan ayat dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan lain memang berbeda. Ayat terakhir saja. Lalu kata Yesus, ayat berapa itu? Ayat 51. 51. Mungkin di terjemahan bahasa Inggris ayat 50 atau saya tidak begitu ingat. Ya, baca. Lalu kata Yesus kepadanya. Perhatikan, kata Yesus kepadanya itu Nathanael. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ya, engkau akan melihat langit terbuka. Engkau akan melihat langit terbuka. Kejadiannya sama seperti yang dialami oleh Musa melihat surga, dialami oleh Yakub melihat langit terbuka dan ada tangga. Musa melihat ada tabernakel. Sekarang Nathanael melihat apa? Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Iya, kepada anak manusia itu sebetulnya kepada tubuh. Tidak disebutkan dalam terjemahan baru. Coba saya lihat dalam terjemahan lama. Kepada tubuh. Ya, ke atas anak manusia. Itu sesungguhnya kepada tubuh anak manusia. Ini sudah lebih mendekat tentang gereja Tuhan. Kesatuan tubuh. Kalau ada persekutuan, ada kemuliaan. Kalau ada persekutuan di antara anak-anak Tuhan, ada kemuliaan. Haleluya. Jadi sudah sudah kita lihat perubahan dari seonggokan batu atau tanah menjadi tangga, menjadi papan yang disalut dengan emas. Kemudian di sini kita lihat menjadi tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus. Itulah gereja Tuhan sekarang.
tubuh Kristus yang sedang dibangun oleh Tuhan dalam suatu keindahan. 1 Petrus pasal 2 ayat 4. 1 Petrus pasal 2 ayat 4. Saya tunjuk, ini saya sudah jelaskan dalam Bible Study, hanya saya mengulangi sebab ada kaitan nanti mengapa saya pada pagi hari ini kita tekankan tentang kemuliaan itu berada pada tembok ini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini batu yang hidup, itulah Yesus Kristus. Batu yang hidup itulah Yesus Kristus. 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ya, kita menjadi sama dengan dia. Ini keindahan semakin jelas. Kamu menjadi sama dengan dia. Kalau kamu sama dalam kematiannya, kalau kamu sama dengan kebangkitannya, maka kamu juga akan sama dalam kemuliaannya. Hendaklah kamu juga sama menjadi batu yang hidup. Terus untuk dipergunakan, diulang. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, dalam ayat 11 Wahyu 21, puncak. Di sini suatu puncak. Baca puncaknya. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Iya, ini puncak. Jadi adanya suatu keubahan. Saudaraku, itu puncak. Kita sekarang sedang pada jalur perjalanan ini. Saya ulangi ini, semoga ini menarik perhatian saudara. Kita sekarang sedang pada jalur perjalanan ke Yerusalem baru. Coba dalam jalur perjalanan ini buka mata untuk melihat dengan jelas, buka telinga untuk mendengar dengan jelas tentang Yerusalem baru itu. Jadi kita tidak nanti, tadi permulaan kebaktian ini saya katakan, nanti bukan kalau kita sudah mati baru nanti lihat Yerusalem baru. Kalau sekarang kita tidak mengalami Yerusalem baru itu, nanti juga tidak akan sampai di situ. Sebab perjalanan ke Yerusalem baru itu sudah dipaparkan oleh Tuhan kepada kita dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Sekarang jalur mana saudara pilih? Sebagai gembala saya ingin menyampaikan supaya kita berada pada jalurnya firman Tuhan. Di jalur firman Tuhan, telinga kita bisa mendengar dan mengerti, mata kita bisa melihat dan nampak di mana kita berada ini, dan semua itu akan menghasilkan suatu ketetapan hati. Ketetapan hati untuk tidak goyah, bagaikan mezbah tidak goyah, bagaikan satu kehidupan yang ada hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak akan goyah di dalam rumah Allah, bagaikan papan-papan yang berdiri tegak yang tidak akan goyah, bagaikan batu-batu yang indah dalam susunan rumah Allah yang tidak akan diambil lagi sampai kita nanti benar-benar ditampilkan. Biar mata ini melihat, mata dan telinga kedua-duanya itu diciptakan oleh Tuhan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kedua-duanya diciptakan oleh Tuhan. Kalau saya diizinkan Tuhan untuk menjelaskan ini, diciptakan oleh Tuhan untuk digunakan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Biar kedua-duanya digunakan oleh Tuhan. Jangan telinga ini tuli, jangan mata ini buta,
tapi supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab dari melihat, mendengar, mengalami ini, saudara-saudaraku, kita mengalami yang tadi saya berceritakan banyak. Kita diubahkan dari kemuliaan mezbah, kemuliaan kepada kemuliaan tangga itu. Dari kemuliaan tangga kita akan sampai kepada kemuliaan tabernakel. Dalam kemuliaan tabernakel kita akan masuk dalam kemuliaan tubuh Kristus. Dalam pembangunan rumah Allah kepada kemuliaan pembangunan rumah Allah, sampai nanti kepada kemuliaan yang disebutkan Yerusalem baru. Jadi setiap kegiatan, saya mendengar dari kesaksian-kesaksian saudara-saudara. Kalau kesaksian itu saudara saksikan benar, saya melihat bahwa saudara mengalami hal-hal indah. Hal-hal yang indah. Hal-hal yang indah. Padahal saya kasih contoh semacam kita ke Nias itu, kita sesungguhnya dihalangi dengan berbagai-bagai macam yang gak enak, yang tidak enak, yang kalau kita memilih secara program daging kita tidak akan ikut itu, pasti tidak ikut. Soal waktu, soal biaya, soal sulit dan banyak-banyak hal. Saudara-saudaraku, soal air. Selama di Pulau Nias itu, saya rasa kita sama pengalaman air yang sama, tapi tidak ada komplain tentang air. Sekalipun air itu di suatu waktu begitu menjengkelkan, tapi apa boleh buat? Tetapi itu tidak bisa menutupi kemuliaan dari Allah. Asal mata kita melihat, telinga kita mendengar suara Allah, kita akan dibawa oleh Tuhan, ditingkatkan oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi, sampai nanti Yerusalem baru. Jadi tidak nanti tahu-tahu aku masuk Yerusalem baru, langsung aja pikir-pikir nanti kalau sudah mati masuk Yerusalem baru. Enggak, dari sekarang ini. Dari sekarang ini, kegiatan kita, iman yang dikerjakan oleh kasih, itu sudah menyinarkan kasih Allah dalam kehidupan kita untuk turut bersinar sampai nanti di pintu gerbang Yerusalem baru. Bersinar itu akan masuk. Jadi jangan tanpa sinar. Kegiatan itu menghasilkan sinar kemuliaan. Setiap kegiatan dalam ladang Allah menghasilkan sinar kemuliaan. Bagaimana mata kita melihat? Kalau mata kita melihat, sinar kemuliaan ini akan meningkatkan kita kepada kemuliaan yang lebih besar. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, mencerminkan itu harusnya memandang. Dan kita semua memandang kemuliaan Tuhan. Mencerminkan itu harusnya pengertiannya yang paling tepat adalah memandang kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya, datangnya dari Tuhan. Jadi kemuliaan sinar itu sumbernya sama, datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Terus maka kita diubah. Maka kita diubah menjadi serupa dengan wujudnya. Dengan wujudnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kita melihat kemuliaan itu dan nampak, itu kemuliaan mengerjakan di dalam kita.
kemuliaan yang lebih besar. Kalau kita lihat kemuliaan yang lebih besar itu akan mewujudkan kemuliaan yang lebih besar lagi. Nanti untuk satu saat kita akan mencapai kemuliaan puncak, Yerusalem baru. Jadi sekarang ini saudara-saudaraku, biar mata kita memandang, biar mata kita melihat. Tetapi kita sekalian dengan muka tidak berselubung ini melihat, memandang kemuliaan Tuhan seperti cermin muka, dan berubah kepada rupa dalam kemuliaan itu, daripada kemuliaan kepada kemuliaan sebagaimana daripada Tuhan Roh itu. Saudara-saudara, kemuliaannya semakin membesar, kemuliaan semakin membesar. Jadi coba lihat, kemuliaan dari mezbah meningkat kepada kemuliaan dari tabernakel. Kemuliaan tabernakel meningkat pada kemuliaan tubuh Kristus. Dan kita sekarang berada dalam kemuliaan tubuh Kristus. Kalau kita aktif dalam kegiatan dari orang-orang kudus, kita giat dalam kegiatan orang-orang kudus dalam pembangunan tubuh Kristus yang tumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Kitalah orangnya yang nanti akan masuk dalam Yerusalem baru, menjadi tembok, ya, tembok persekutuan anak-anak Tuhan yang tanpa ada cacat celah, iri hati, perselisihan. Itu kuat yang tidak bisa dirobohkan. Itu indah, seindah batu yaspis, benar, jernih seperti kristal. Punya terang yang sedang bercahaya dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Allah ini. Semoga Roh Kudus menjelaskan dalam kita masing-masing. Haleluya. Kita berdoa buat kegiatan selanjutnya. Semakin berat tantangan, semakin indah kegiatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saudara lihat, saudara dalam sejarah dari perjalanan keindahan ini, setiap kali selesai tantangan yang hebat, Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 ini, malaikat yang menunjukkan kemuliaan Yerusalem baru ini, saya ulangi, malaikat yang menunjukkan kemuliaan Yerusalem baru ini adalah juga malaikat yang mencurahkan bokor ke atas bumi ini. Jadi selesai mencurahkan bokor, selesai dunia ini mengalami begitu dahsyatnya guncangan, ada kemuliaan. Begitu kita selesai dalam pengalaman-pengalaman kematian, sama seperti Nuh dulu, selesai bumi ditenggelamkan, ada keindahan mezbah yang dinyatakan dengan pelangi itu. Bersama tampilnya mezbah, pelangi itu, pendamaian dengan Allah itu dinyatakan. Pelangi itu bicara dengan kemuliaan dalam perdamaian dengan Tuhan. Begitu terus. Setiap kali kita melihat, mengerti setiap pengalaman yang diizinkan oleh Tuhan, kita alami, kita mengalami kemuliaan Tuhan. Gunakan mata untuk memandang dan nampak, gunakan telinga untuk mendengar dan mengerti. Puji Tuhan. Kita bersama-sama berdiri. Nyanyian rohani 149. Nyanyian rohani 149. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Baik, kita berdiri, kita lakukan, nyanyikan ini dengan baik-baik. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku,
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini, memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. haleluya. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau menenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tundukkan kepala dengan perlahan-lahan. Sinar kemuliaan. Dengan perlahan-lahan. Tempo juga diperlambat. Dukung doa yang akan saya naikkan bersama. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan. Firman yang menampilkan pribadi-Mu, pribadi yang dinyatakan bagaikan korban pendamaian sejak zaman Nuh. Selesainya penghukuman atas bumi mula-mula, Engkau mengadakan korban pendamaian, mengorbankan tubuh-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau menyatakan diri-Mu bagaikan tangga yang dilihat
oleh Yakub menghubungkan antara bumi dan langit. Engkau mengadakan hubungan perdamaian antara langit dan bumi. Langit surga di mana engkau bertakhta dengan bumi di mana kami menderita. Engkau adakan suatu hubungan, jalan perdamaian. Engkau nyatakan kepada Musa lewat tabernakel, engkau mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel kali ini dalam kemuliaan-Mu. Dan mereka memang sudah mengalami keindahan, tapi Alkitab mengatakan keindahan itu akan berlalu jua. Engkau tingkatkan kepada Nathanael, engkau janjikan kepada dia akan melihat tubuh engkau di mana pada anak manusia akan naik turun malaikat. Hubungan antara langit dan bumi, surga dan bumi ini engkau ciptakan. Haleluya. Kepada Rasul Paulus engkau nyatakan tentang pembangunan tubuhmu, di mana itu melibatkan kami sekalian sekarang ini. Kepada Rasul Paulus engkau juga mengatakan supaya mata kami terbuka untuk memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang adalah wujud Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berilah mata kami, berilah telinga kami, telinga yang mendengar firman mempelai ini dan mengerti, mata yang melihat pekerjaan-Mu yang indah dan mulia, untuk percaya kepada Engkau Tuhan, untuk yakin akan Dikau Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya nanti kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Inilah permohonan kami sidang jemaat ini. Kami mengakui di hadapan hadirat-Mu kami tidak mampu, bahkan banyak kali kami lengah, kami mengabaikan kesempatan-kesempatan ini. Tapi pagi hari ini kami mohon kekuatan dari Dikau. Angkat tanganmu dua ke atas. Haleluya, haleluya. Setiap pribadi yang ingin menerima pengertian dari firman Allah, yang ingin memandang kemuliaan Allah, haleluya, haleluya, angkat tanganmu. Terima apa yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk hari-hari mendatang, melihat, mengalami, bahkan sampai saatnya Yesus datang kembali. Sekalipun dunia ini sudah dihancur leburkan, tapi kita akan masuk ke dalam bumi dan langit yang baru, yang hanya berisikan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat hati-hati yang terbuka, masuk dan tinggallah di dalam-Mu, di dalam mereka, di dalam kami sekalian, di dalam sidang jemaat. Jadikan kami tubuh-Mu terdiri dari pribadi-pribadi yang menerima kemuliaan dari Engkau, sehingga tubuh-Mu menyinarkan sinar kemuliaan dan merupakan tempat naungan perlindungan yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau buang rasa takut dari kami menghadapi tantangan jahat dari dunia ini, dari setan. Berikan kami kemampuan, kekuatan dan keberanian. Haleluya. Oleh karena sinar ini Engkau tanamkan, sinarkan dalam kami sekalian. Demikianlah doa kami Tuhan, dan kami persembahkan doa ini di hadapan hadirat-Mu. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakanlah kiranya doa kami ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sabar sebentar, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita nanti akan menyanyikan sebuah nyanyian, dan kita akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan.